bermartabat dengan sektor-sektor yang bekerja secara formal, diharapkan juga bahwa penguatan ekonomi keluarga maupun daerah asalnya itu bisa semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Migran, sampai subuh sararaku dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, aman, dan semangat dalam meraih masa depan yang lebih baik. Selamat datang di Pojok Orasi PMI, podcast jok obrolan ringan seputar informasi pekerja migran Indonesia. Bersama saya Cynthia Melinda yang akan menemani Sobat Migran selama 1 jam ke depan dalam obrolan santai dan penuh informasi di podcast ini. Sepanjang tahun 2025 kemarin, BP3 MI Sulawesi Tengah telah memfasilitasi sebanyak 92 orang PMI dengan berbagai skema penempatan di berbagai negara tujuan. Sedangkan di tahun 2026 sampai dengan bulan April, sudah sebanyak 26 orang dengan skema penempatan yang sama, yaitu ke berbagai negara tujuan. Penempatan pekerja migran Indonesia bukan sekedar keberangkatan ke luar negeri, tetapi rangkaian tata kelola migrasi aman yang menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama. Melalui peran strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, negara memastikan setiap tahapan mulai dari edukasi pra-penempatan, verifikasi dokumen, perjanjian kerja yang transparan hingga pendampingan di negara tujuan dan fasilitas pemulangan berjalan sesuai regulasi dan prinsip hak asasi manusia. Dengan penguatan kualitas tata kelola migrasi yang aman, PMI tidak hanya terlindungi, tetapi juga berdaya sebagai duta bangsa dan penggerak ekonomi bagi keluarga dan daerahnya. Dalam Pojok Orasi episode ketiga, kita akan membahas tentang penempatan pekerja migran Indonesia dan tata kelola migrasi yang aman. Saat ini telah hadir bersama kita salah satu tim pelindungan dari BP3 MI Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Max. Halo Bapak, apa kabar? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Alhamdulillah kalau Bapak sehat-sehat ya Bapak ya. Semoga harinya Bapak selalu bahagia dan sehat-sehat selalu ya Bapak ya. Jadi kali ini Bapak boleh tidak Pak ditanya-tanya sedikit? Sedikit saja, boleh tidak Bapak? Banyak juga bisa. Oh, banyak juga bisa ya. Oke lah kalau begitu. Jadi kali ini Bapak Max ini akan mengedukasi kita tentang bagaimana sih kita harus jadi pekerja migran yang aman, khususnya itu untuk warga Sulawesi Tengah, supaya itu tidak ada lagi yang namanya pergi-pergi ke luar negeri atau berangkat bekerja ke luar negeri itu secara ilegal. Tuh Bapak toh, sesuai dengan kasus-kasus kemarin yang sempat viral, banyak PMI kita, salah satunya dari Sulawesi Tengah yang berangkat ke luar negeri, itu secara ilegal kan Bapak ya? Oke. Bagaimana kalau kita langsung masuk saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak ini? Siap. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama buat Bapak. Jadi Bapak, apa yang dimaksud dengan penempatan pekerja migran Indonesia dalam tata kelola migrasi yang aman? Baik, terima kasih dengan Bu Cynthia ya. Iya Bapak ya. Kalau kita berbicara tentang tata kelola migrasi aman, ini kita harus berangkat dari undang-undang yang mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, undang-undang ini diterbitkan, disahkan atau dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu dengan marwah sebenarnya bahwa bagaimana merubah stigma yang sudah sebelumnya terbentuk di masyarakat. Jadi kalau dulu kita mengenal dengan TKI, TKW. Ya, TKI, TKW.
Nah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini, harapannya stigma bahwa TKI itu bekerja di sektor-sektor yang informal, bekerja di sektor-sektor yang bermartabat rendah, kemudian dianggap sebagai sumber masalah, itu bisa dirubah. Sehingga dengan undang-undang tersebut, maupun mau TKW, semuanya berubah nama menjadi pekerja migran Indonesia. Itu semangat awalnya. Nah, sampai berubah nama ya Pak, dari TKI, TKW menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Betul sekali. Oke. Dengan semangat awal ini kemudian pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lembaga negara yang ditunjuk untuk mengelola semua kebijakan terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, kemudian mengupayakan bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia menuju hal yang tadi, bagaimana migrasi yang aman ya Pak. Migrasi aman. Oke. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas migrasi aman itu adalah dengan menciptakan sektor-sektor kerja menciptakan peluang-peluang kerja di sektor yang formal. Jadi kalau dari dulu Indonesia ini dikenal dengan negara pengirim pembantu, iya Pak, dengan menciptakan peluang-peluang kerja di sektor formal diharapkan martabat dari pekerja migran Indonesia ini semakin meningkat. Iya, karena dulu kan dia tuh terkenal kalau untuk TKW, TKI itu kan itu yang kayak istilahnya ART lah Bapak ya. Iya. Yang pergi ke sana ART, kurang orang tahu kalau yang ke sana itu bekerja di apa tadi Pak, sektor informal. Gitu ya Bapak ya. Betul. Nah, dengan sektor-sektor yang lebih bermartabat, dengan sektor-sektor yang bekerja secara formal, diharapkan juga bahwa penguatan ekonomi keluarga maupun daerah asalnya itu bisa semakin meningkat. Oh iya. Nah, berarti tentunya, dengan adanya itu ya Pak ya, betul, TKI. Tentunya tidak sekedar menciptakan peluang-peluang kerja ini kemudian disediakan, harus disertai dengan penyiapan-penyiapan calon pekerja migrannya. Iya. Karena untuk bekerja di sektor yang formal, bekerja di sektor yang lebih bermartabat, dibutuhkan kompetensi yang lebih tinggi. Jadi kalau dulu kita mengenal TKI, TKW itu sebagai pekerja-pekerja di sektor-sektor rumah tangga, hari ini diupayakan bagaimana sektor-sektor yang disediakan itu di sektor yang formal, bukan lagi sebagai ART, tapi mungkin bekerja di pabrik, di perkebunan. Nah, itu membutuhkan kompetensi-kompetensi khusus. Nah, penyiapannya juga ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah menyediakan calon pekerja migran yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Oke. Di samping itu tentunya juga diharapkan dengan penyiapan dari sisi bahasa maupun kompetensi ini juga akan menarik lebih banyak negara-negara tujuan penempatan untuk menyediakan peluang-peluang kerja baru bagi para pekerja migran Indonesia. Oh, ternyata sekarang itu bukan hanya ART ya Pak ya, ternyata sekarang sudah mulai banyak ya, atau memang dari dulu itu banyak, cuman kebanyakan di pikirannya orang Indonesia itu, maksudnya di pikirannya orang seperti kita ini yang pergi ke sana itu ART saja, tapi ternyata bukan cuma ART ya Bapak ya. Oke, masih ada lagi Bapak atau sudah cukup? Untuk terkait tata kelola migrasi aman, sejauh ini apa yang sudah disiapkan pemerintah ini harusnya menjadi kolaborasi bersama. Karena bagaimana meningkatkan kualitas pekerja migran kita ini tidak bisa diserahkan tanggung jawabnya kepada satu instansi. Iya. Atau satu kementerian atau satu lembaga. Ini dibutuhkan sinergitas antar instansi, antar lembaga, sehingga apa yang menjadi cita-cita, semangat dari Undang-Undang 18 itu bisa terpenuhi. Iya. Oh, berarti bukan cuman
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran saja ya Betul Bapak ya. sekali. Berarti harus ada pendukung-pendukung lainnya. Contohnya seperti instansi-instansi lain yang melakukan kolaborasi bersama KP2MI ya Betul Bapak ya. sekali. Oke. Jadi untuk sejauh ini Bapak, apa saja sih Bapak sektor-sektor yang ada di negara penempatan itu? Apakah ada sektor dan tahapannya yang telah berjalan sesuai regulasi? Kalau kita berbicara sektor-sektor yang tersedia di negara penempatan sampai hari ini sangat tersedia banyak. Banyak ya Bapak ya? Tapi kita harus berbicara dimulai dari skema penempatan. Skema penempatan. Jadi bagaimana seorang warga negara Indonesia itu bekerja ke luar negeri yang secara prosedural itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan ditentukan oleh undang-undang. Nah, persyaratan-persyaratan ini tergantung pada skema penempatan. Iya, dalam artian dengan cara seperti apa dia bekerja di luar negeri. Jadi, nah hari ini menurut Undang-Undang 18 tahun 2017, skema penempatan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran itu ada 5. Yang pertama, skema G2G, atau Government to Government. Ini adalah skema penempatan yang merupakan kerjasama langsung antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah di negara penempatan. Nah, hari ini baru tersedia untuk Jepang, Korea, dan Jerman. Berarti G2G. Ya. G2G itu cuma ada di negara Jepang, Korea, dan Jerman. Berarti baru 3 negara itu ya Bapak ya? Baru 3 negara itu. Nah, kemudian sektor yang tersedia kalau untuk Jepang itu baru di sektor kesehatan. Jadi untuk di Jepang itu baru perawat kesehatan, tenaga medis Bapak ya? Betul. Tenaga kesehatan ini ada yang untuk perawat yang bekerja di rumah sakit dan ada perawat yang bekerja di sektor di luar rumah sakit, bisa perorangan maupun panti-panti jompo misalnya. Nah, kalau untuk Korea sendiri itu tersedia di sektor perikanan dan manufaktur. Perikanan dan manufaktur. Oke, berarti yang kayak di kapal-kapal ikan gitu ya Pak? Kapal penangkapan ikan gitu Pak? Semua sektor perikanan, ada yang pengolahan semua sektor hasil ya Pak ya? tangkapan kapal ikan, ada yang sebagai bekerja di penangkapan ikannya, ada yang bekerja di distribusi hasil tangkapan. Ternyata sudah banyak ya Bapak ya. Nah, sementara kalau di Jerman masih sama dengan Jepang, hanya tersedia untuk sektor kesehatan. Berarti untuk Jerman dengan Jepang itu masih sama ya Bapak ya? Dia itu masih di sektor kesehatan, di bagian tenaga-tenaga medis. Betul. Penjaga panti jompo, bukan panti jompo sih, penjaga jompo lansia, gitu Bapak ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, skema penempatan G2P. Government to Private. Jadi kerjasama antara pemerintah di Indonesia dengan sektor private di luar negeri, sektor swasta yang ada di luar negeri. Nah, sektor swasta ini yang kemudian memiliki peluang-peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Iya Bapak, oke. Kemudian sektor yang ketiga, sektor P2P. Atau private to private. Ini merupakan kerjasama pihak swasta di dalam negeri, di Indonesia, dengan pihak swasta yang berada di luar negeri. Nah, ini berarti biasanya secara private ya Pak ya? Iya. Jadi ada sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang memfasilitasi warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, tentu saja bekerja sama juga dengan pihak swasta yang ada di luar negara penempatan. Iya. Nah, ini biasanya melalui perusahaan perekrut pekerja migran Indonesia atau P3MI. Nah, kalau yang dulu kita kenal PJTKI, PPTKIS, nah sejak Undang-Undang 18 itu namanya diganti menjadi P3MI. Oke, berarti namanya bukan lagi TKW atau TKI ya. Sekarang itu sudah berubah nama menjadi
PMI, Pekerja Migran Indonesia. Betul. Oke. Kemudian sektor yang keempat itu skema untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS. Oke, UKPS. Ini analoginya. Ya, contohnya itu seperti apa, Bapak? UKPS itu. Ada perusahaan di Indonesia. Iya, perusahaan swasta atau perusahaan swasta. Oke, perusahaan swasta. Perusahaan ini kemudian membuka cabang misalnya di Negara. Singapura. Nah, pegawainya ingin ditempatkan di sana. Oh iya. Itu menggunakan skema UKPS. Skema UKPS. Oh, jadi buat misalnya nih ada negara perusahaan apa misalnya ada buka cabang di luar negeri. Iya, betul. Terus pekerjaannya dari sini mau dipindahkan ke sana. Betul. Nah, itu dinamakan dengan UKPS. Iya. Oke, Bapak. Dan terakhir melalui skema mandiri atau perseorangan. Mandiri perseorangan. Oke. Ini skema yang mulai dari mencari peluang kerja, melamar kerja, kemudian pemenuhan persyaratan, itu semuanya dilakukan secara mandiri. Berarti oleh mulai si dari calon PMI-nya dia cari sendiri ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Kira-kira Pak, bisa tidak ya kalau misalnya nih ada teman-teman di luar yang mau cari informasi tentang peluang kerja yang prosedural, bisa tidak Pak datang kemari, Pak? Selain datang ke kantor, sebenarnya juga Kementerian Pelindungan Pekerja Migran ini sudah punya suatu sistem untuk melihat semua peluang-peluang kerja yang tersedia di luar negeri melalui skema-skema yang saya sebutkan tadi. Itu bisa melalui Jobs Info. Oh, di Job Info ya, Pak? jobsinfo.kp2mi.go.id. Oke, jadi ataupun bisa masuk langsung ke Sisco P2MI. Sisco P2MI, oke. Di Sisco P2MI situ ada perusahaan-perusahaan daftar P3MI yang terdaftar beserta dengan job-job order yang tersedia, kemudian persyaratan-persyaratan maupun peluang-peluang kerja berdasarkan program yang G2G atau G2P. Oh iya Pak ya. Berarti bisa kita cek langsung di websitenya atau di Sisco P2MI ya Pak ya? Oke. Jadi buat kalian teman-teman semua yang mau kerja ke luar negeri, bisa langsung cek di websitenya KP2MI atau di Sisco P2MI. Ya, Jobs Info. Di Job Info. Oke. Jadi untuk sektor-sektor pekerjaan yang ada di negara penempatan itu ternyata ada 5 ya Pak skemanya. Yaitu yang pertama ada G2G, ada G2P, ada P2P dan juga UKPS dan mandiri perseorangan. Oke. Selanjutnya Bapak, kita masuk ke 5 siap. Apa sih Pak 5 siap itu? Jadi 5 siap ini juga salah satu slogan yang digalakan oleh Kementerian P2MI hari ini dalam rangka meningkatkan tata kelola migrasi aman. Jadi untuk bekerja ke luar negeri ini, seorang calon PMI harus memenuhi 5 siap ini. Yang pertama, tentunya siap dalam penguasaan bahasa. Oke. Tentunya kalau bekerja di negara yang menggunakan bahasa Mandarin, dia harus bisa berbahasa Mandarin. Oke. Kalau penempatan di Jepang, dia harus bisa berbahasa Jepang. Kalau dia penempatan di Korea, dia harus bisa bahasa Korea. Betul. Dan standarisasi penguasaan bahasa ini harus disesuaikan dengan permintaan negara tujuan penempatan. Contohnya. Jadi kalau biasanya kita melamar kerja itu ada persyaratan TOEFL 500, TOEFL 600. Iya. Nah, di negara penempatan juga seperti itu. Kalau di Jepang itu ada berbagai program melalui G2G tadi, ada juga melalui program SSW, Specified Skill Worker. Nah, itu ada persyaratan penguasaan bahasanya, harus minimal N5 dan minimal N4. Jadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, siap dari segi kompetensinya. Contohnya, Bapak? Kalau berbicara kompetensi berarti kita berbicara tentang keahlian, keterampilan,
penguasaan akan suatu bidang kerja. Jadi kompetensi ini juga harus disesuaikan dengan peluang kerja yang ingin diambil oleh calon pekerja migrannya. Jadi kalau dia bekerja di pabrik yang pengolahan Perikanan contohnya. Di mesin, dia harus bisa menguasai kompetensi di bidang mesin. Kalau dia bekerja di sektor yang tenaga kesehatan, dia harus memenuhi standar sebagai tenaga kesehatan. Nah, standar ini juga ditentukan oleh negara penempatan. Oh, jadi semua itu ditentukan ya Pak ya? Mulai dari Ya, standar bahasanya, mulai dari standar kompetensinya, itu semua betul. sudah ada ya Bapak ya? Bahkan dalam skema tertentu, contoh G2G, SSW, untuk ke Jepang, itu malah ada tesnya. Ada tesnya Pak? Ya, jadi siap ini harus benar-benar dilaksanakan, siap bahasa dan siap kompetensi ini harus benar-benar dipersiapkan agar bisa memenuhi standarisasi yang diminta oleh negara penempatan melalui tes yang tadi. Melalui tesnya ya Pak Iya. ya? Oke, berarti ke sana kita itu tidak boleh asal-asal, memang harus betul-betul siap Bapak ya, makanya dinamakan 5 siap. Oke, jadi kita baru tahu 2 siapnya ini, 3 siapnya lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, siap dari segi fisik dan mental. Fisik dan mental. Wah, kayaknya itu Jadi, penting sekali Bapak ya, fisik dan mental. Ya, semuanya pasti penting. Iya. Karena seseorang yang akan bekerja ke luar negeri ini tidak hanya sekedar mengadu nasib, tetapi kenapa harus dipersiapkan dari awal? Karena bekerja di luar negeri ini juga akan menentukan wajah negara kita. Iya, betul. Kalau yang kita kirim ke luar negeri untuk bekerja kemudian tidak memenuhi 5 siap yang digalakan oleh kementerian ini akan menjadi penilaian dari penyedia lapangan kerja di luar negeri ini, penyedia peluang kerja ini, oh ternyata kualitas pekerja migran Indonesia itu hanya seperti ini. Oh iya, betul ternyata juga ya Pak ya. Negara Indonesia ini kelasnya belum bisa untuk bersaing peluang kerja di sektor tersebut. Berarti itu Jadi sangat penting. memang harus dipersiapkan semuanya. Apalagi yang terkaitan dengan fisik dan mental. Kalau berbicara fisik dan mental ini berbicara juga erat kaitannya dengan siap yang keempat. Apa itu Bapak? Siap terkait dengan pengetahuan negara penempatan. Berarti kita harus tahu Pak ya, negara yang kita mau pergikan ini bagaimana contohnya Pak? Kita berbicara negara yang punya musim dingin. Musim dingin di negara-negara tertentu itu tidak sama dengan musim dingin di Indonesia. Oh iya, kalau di Indonesia bahkan kan ada yang sampai suhu di bawah 0 derajat. Jadi dia harus tahu ketika memasuki musim dingin, dia harus mempersiapkan diri bagaimana menghadapi musim dingin ini dengan pakaian, bagaimana dia berinteraksi di luar ruangan. Ya, pokoknya harus siap ini Pak ya. Karena di sana beda cuacanya. Kalau bisa dibilang di Sulawesi Tengah ini kan cuma ada 2 musim toh Pak, musim dingin dan musim panas. Atau musim panas sekali. Musim panas dan panas sekali. Oke, cuma ada 2 ya Pak, musim panas dan panas sekali. Sedangkan di negara di luar negeri itu ada beberapa musim ya Bapak, salah satunya musim dingin contohnya Bapak ya. Jadi kalau buat kalian teman-teman semua yang mau berangkat kerja ke luar negeri, tentunya kalian harus siap untuk menghadapi 2 perubahan musim itu. Dari musim dingin dan musim dingin sekali. Karena kalau di Sulawesi Tengah itu cuma ada 2 ya Bapak, musim panas dan panas sekali. Oke Bapak. Untuk siap yang terakhir nih Bapak, sisa kan ada 5 siap tadi Bapak bilang. Ya. Ini baru 4 siap. Terus siap yang kelima itu apa Bapak ya? Sebelum kita masuk ke siap yang kelima, terkait dengan pengetahuan negara penempatan ini, bukan cuma sebatas bagaimana kita mengetahui negara penempatan agar fisik dan mental kita kemudian disiapkan. Tapi kita juga harus tahu adat istiadat dan budaya di negara penempatan. Kalau mungkin di Indonesia,
Kalau misalnya kita mau pergi ke gedung di seberang, kita langsung Menyeberang. menyeberang jalan. Mm-mm. Ada aturan-aturan di negara tertentu yang tidak memperbolehkan seperti itu. Dia ada tempat penyeberangan khususnya. Iya. Jadi sekalipun sudah depan-depanan, dia harus cari lagi itu cari tempat dulu untuk menyeberang tempat Bapak untuk ya. Jadi harus menyeberangnya. menyeberang di situ. Oke, Nah. biasanya itu kalau di Indonesia itu biasanya ada di depan sekolah, atau Bapak Ya, tempatnya untuk menyeberang itu. betul. Oh, Walaupun nggak iya. dipakai juga sering kali kan. Iya, biasa orang kalau mau menyeberang ya langsung menyeberang saja, Nah. kiri kanan lihat langsung menyeberang. Betul. Sedangkan kalau di negara-negara lain itu di negara-negara penempatan dia itu punya adat istiadat yang tetap harus diikuti Betul Bapak ya. sekali. Oke. Nah, adat istiadat ini bukan cuma berkaitan dengan negaranya, tetapi juga harus berkaitan dengan tempat dia bekerja. Jadi misalnya kalau dia bekerja di perusahaan yang miliknya orang Chinese misalnya, Iya, contohnya. banyak adat istiadat dari suku-suku tertentu yang memang harus dipenuhi juga. Tidak boleh memberikan hadiah dengan bungkusan merah. Oh, begitu ya Bapak ya? Ada di sana begitu. Oke. Tergantung dengan tempat dia bekerja. Iya, di mana penempatannya Bapak ya? Iya. Dari sistem buang sampahnya. Berarti dari Jadi sistem hal-hal buang seperti sampahnya. itu sebelum berangkat memang harus diberikan pembekalan bagi calon pekerja migran kita. Kenapa? Karena di luar negeri itu semuanya serba ketat dan ada sanksinya. Jadi begitu dia melanggar suatu aturan atau ketentuan yang ada di negara penempatan, sanksi itu harus diberlakukan ya Bapak ya? Bisa dalam bentuk denda ataupun di negara tertentu dengan hukuman badan. Oh, masih berlaku ya Pak hukuman badan? Hukuman badan ini, bagaimana itu contohnya Pak hukuman badan itu Pak? Kayak hukuman, misalnya dihukum, dicambuk, ya, begitu Pak? Di penjara mungkin. Oh, yang dimaksud ada dengan hukuman hukuman penjara. hukuman penjara. Ya, atau mungkin hukuman-hukuman yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Ya. Hal seperti itu juga harus menjadi bekal bagi calon pekerja migran Indonesia. Nah, di Kementerian P2MI ada suatu tahap yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia itu yang disebut dengan orientasi pra-pemberangkatan. Iya, orientasi, orientasi pra-pemberangkatan ini adalah salah satu proses yang harus dilalui oleh calon pekerja migran Indonesia sebelum dia berangkat ke luar negeri. Tujuannya, orientasi pra-pemberangkatan ini memberikan bekal bagi PMI terkait dengan hal-hal apa yang harus mereka ketahui sebelum mereka menginjakkan kaki negara penempatan. Contoh adat istiadat tadi, aturan-aturan di negara penempatan, perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, kemudian kesiapan mereka dari sisi fisik maupun mental, dari sisi bahasa, dari sisi kompetensi yang wajib mereka penuhi, bahkan dibekali dengan kesiapan mereka terkait dengan siap yang kelima. Iya, apa itu Bapak? Siap dokumen. Siap dokumen, oke. Jadi PMI ini harus tahu bahwa ada dokumen-dokumen tertentu yang memang harus dipenuhi oleh seorang pekerja migran Indonesia. Bahkan di orientasi pra-pemberangkatan ini beberapa kali kami temukan bahwa ada PMI yang masih belum paham, bahkan masih belum tahu bahwa ada dokumen-dokumen tertentu yang aslinya harus ada di tangan PMI. Oh, berarti contohnya nih Pak, misalnya ada yang harus difotokopi, terus yang fotokopinya itu diserahkan ke bukan kopian, aslinya. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang disimpan. Perjanjian kerja, kartu peserta asuransi, apa-apa saja itu Pak yang dokumen yang harus disimpan yang aslinya itu Pak? Yang pertama contohnya, tentunya dokumen kependudukan. Oke, dokumen kependudukan. Itu yang bersifat dengan KTP, kartu keluarga. Itu harus disimpan ya Pak, aslinya? Aslinya harus dipegang oleh PMI. Tidak boleh diserahkan ke pihak yang lainnya. Entah itu perusahaan yang memfasilitasi keberangkatannya, ataupun oleh agen-agen tertentu. Berarti salah satunya itu ijazah juga ya Bapak ya? Kita berbicara dulu dari dokumen kependudukan.
Kemudian dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan ini yang sifatnya paspor dan visa. Itu aslinya harus ada di tangan PMI. Kemudian kartu peserta asuransi. Nah, kartu peserta asuransi ini merupakan salah satu bukti, bahkan salah satu dokumen wajib ketika kita mengajukan klaim asuransi. Nah, yang ditanggung bahkan yang ahli warisnya itu adalah PMI-nya dan keluarga sebagai ahli waris. Sehingga kartu peserta asuransi ini aslinya harus ada di tangan PMI. Biar kalau misalnya nih Pak tidak diminta ada apa-apa, terus mau klaim asuransi, keluarganya di sini bisa bawa kartu peserta asuransinya begitu Pak. Ya, salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi untuk pengajuan klaim asuransi ya kartu peserta asuransi. Oh iya, berarti itu harus. Karena kartu peserta asuransi itu yang membuktikan bahwa dia telah memenuhi semua proses pembayaran asuransi mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai purna penempatan. Berarti dari pra sebelum berangkat, selama dia bekerja, bahkan sesudah berangkat, seorang PMI yang prosedural itu pasti di cover oleh asuransi. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berarti dari sebelum, sementara, sampai sesudah. Ya. Keren. Kemudian yang berikutnya perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini kalau ini disampaikan tadi harus ada kopiannya diserahkan, tidak boleh. Namanya perjanjian kerja itu harus dibuat dalam 2 rangkap. Aslinya Pak? Antara pengguna dengan PMI-nya. Tanda tangan perjanjian kerja ini ditandatangani dan distempel bahasa oleh pengguna, itu wajib ada aslinya di tangan PMI. Yang PMI tanda tangani itu yang rangkap untuk pengguna. Jadi dia harus 2 rangkap, dua-duanya asli, dua-duanya berkekuatan hukum yang sama. Iya. Kemudian jika terkait dengan penempatan yang dari sektor private to private tadi. Nah, kalau dengan sektor private to private, ada dokumen yang dinamakan dengan perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan. Ya, perjanjian penempatan ini adalah perjanjian antara pihak swasta yang memfasilitasi seorang warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan calon PMI-nya. Nah, perjanjian penempatan ini harus diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan daerah setempat, daerah asalnya. Fungsinya, perjanjian penempatan ini hal-hal yang mengikat antara perusahaan yang merekrut dengan pengguna, dengan calon PMI-nya, itu dituangkan dalam perjanjian penempatan. Sehingga penempatan yang dilakukan ini punya dasar hukum. Nah, kemudian yang dokumen yang terakhir berkaitan dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai pekerja migran atau elektronik PMI. Elektronik PMI ini yang didapatkan setelah mengikuti seluruh tahapan-tahapan yang medical check up, pemeriksaan paspor, dan segala macamnya. Termasuk orientasi para pemberangkatan tadi. Oke Sobat Migran, jadi itulah tadi 5 siap yang sudah dijelaskan oleh Bapak Max. Jadi buat kalian, teman-teman sekalian yang mau berangkat ke luar negeri itu harus mempersiapkan 5 siap tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Max itu. Jadi buat teman-teman yang mau ke luar negeri, jangan lupa 5 siap. Ya, betul tidak Pak? Jadi buat teman-teman yang mau ke luar negeri, jangan lupa apa Bapak? 5 siap. 5 siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih Bapak. Sekitar masih ada berapa pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja sih Bapak tahapan penting dalam proses penempatan yang wajib dipahami oleh calon pekerja migran sebelum berangkat? Jadi tahapan pra penempatan yang wajib diketahui oleh seorang calon pekerja migran ini dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Jadi semua orang yang ingin bekerja ke luar negeri
itu harus memiliki yang namanya surat izin keluarga. Surat izin keluarga ini harus ditandatangani, kalau suaminya yang bekerja ke luar negeri itu harus ditandatangani oleh istrinya. Jadi harus ada izin. Kemudian kalau istrinya, so begitupun kalau suaminya yang bekerja, istrinya yang bekerja ke luar negeri, yang bertandatangan harus suaminya. Nah, surat izin keluarga ini harus diketahui oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat. Nah, ketika surat izin keluarga ini dibawa untuk ditandatangani di kantor kelurahan atau desa, pemerintah desa ini juga akan memastikan terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan. Terus Bapak, oke, kalau misalnya Pak, kan itu tadi contohnya istri dengan suami yang berangkat. Terus bagaimana kalau yang belum beristri, contohnya anaknya mau berangkat Pak? Kalau dia belum berkeluarga, yang menandatangani itu wajib adalah orang tua. Orang tua atau wali ya Bapak ya? Bisa ditandatangani oleh wali jika orang tuanya tidak berdomisili di tempat yang sama atau sudah meninggal dunia. Oh iya Bapak ya, oke. Nah, kemudian setelah surat izin ini terpenuhi, dia wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, medical check up. Nah, medical check up ini harus dilakukan di lembaga atau sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak semua lembaga pemeriksaan kesehatan atau sarana kesehatan itu bisa melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia. Ya oke. Tunggu Pak, jadi kalau di Sulawesi Tengah itu Pak sudah ada itu sarana kesehatan untuk para calon pekerja migran? Sulawesi Tengah ada 2 sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang berhak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia. Oh, jadi sudah ada 2 ya Pak untuk ada 2. Di Sulawesi Tengah sendiri khususnya Pak? Nah, sarana kesehatan itu yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Klinik Gikara. Oh, jadi buat sobat migran nih yang mau berangkat ke luar negeri, sekarang di Sulawesi Tengah itu sudah ada ya Pak ya sarkesnya? Sudah tersedia. Sudah tersedia. Jadi di Sulawesi Tengah itu ada 2 sarkes, yaitu yang pertama Klinik Gikara dengan Rumah Sakit Umum Undata. Daerah Undata. Oke. Oke, nah setelah dia melakukan medical check up, dia harus memenuhi juga tahapan pelatihan yang tadi kita sampaikan di salah satu pemenuhan 5 siap. Pelatihan dari sisi bahasa dan pelatihan dari sisi kompetensinya. Nah, ini harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat pendukungnya Pak ya? Sertifikat kompetensi maupun di negara tertentu yang mewajibkan ada tesnya, dia harus menunjukkan sertifikat yang membuktikan bahwa dia telah lulus tes tersebut. Kemudian setelah tahapan tersebut, dia harus memenuhi dokumen perjalanan, paspor dan visa. Dalam hal ini tentunya yang mengeluarkan adalah kantor imigrasi. Setelah dokumen perjalanan, dia juga harus memenuhi syarat terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau ini BPJS Ketenagakerjaan. Nah, asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini untuk calon pekerja migran ada program khususnya. Oh, ada program khususnya ya Bapak? Memang asuransi yang ditujukan bagi pekerja migran Indonesia. Nah, asuransi ini akan mengcover semua prosesnya, semua kendala-kendala yang dialami selama proses pra-penempatan sebelum dia berangkat, kemudian selama dia bekerja, bahkan ketika dia pulang ke tanah air. Berarti tetap mengcover 3 itu yang tadi ya Pak ya, dari sebelum, sementara, sampai dengan sesudah. Oh iya. Dan yang terakhir, tentunya kelengkapannya sebagai pengesahan dia sebagai seorang pekerja migran Indonesia. Yaitu dia harus mengikuti tahapan orientasi pra-pemberangkatan
Proses yang tadi saya jelaskan, Mm-mm. pembekalan-pembekalan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan 5 siap tersebut, sebelum kemudian dia mendapatkan identitas yang mengesahkan dia sebagai seorang PMI, yaitu Elektronik Pekerja Migran Indonesia. Elektronik Pekerja Migran Ya. Indonesia. Kalau dulu kita kenal mungkin dengan kartu tenaga kerja luar negeri, nah, sekarang dia berbentuk elektronik. Elektronik ya Pak ya? Ya, elektronik kartu pekerja migran Indonesia. Jadi dokumen dan tahapan-tahapan tersebut harus terpenuhi jika dia mau bekerja ke luar negeri secara prosedural. Oke teman-teman, sahabat migran. Jadi itu tadi tahapan proses dalam pra penempatan untuk calon pekerja migran. Oke, selanjutnya Pak, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Sejauh ini negara-negara apa saja sih Pak yang paling banyak diminati khususnya di Sulawesi Tengah ini Pak? Kalau di Sulawesi Tengah terkait dengan negara-negara tujuan penempatan yang diminati, untuk sektor informal itu masih didominasi oleh negara Malaysia. Sementara untuk sektor formal itu didominasi oleh Jepang. Nah, untuk sektor formal yang ke negara Jepang ini semuanya menggunakan skema penempatan yang SSW, Specified Skill Worker. Oke. Jadi dia bekerja ke Jepang dengan skema mandiri atau perseorangan. Oke. Jadi Bapak, seberapa besar sih Bapak pendampingan yang diberikan kepada PMI saat sudah berada di negara tujuan? Ketika seorang warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, begitu dia tiba di negara tujuan penempatan, pendampingan negara itu harus dimulai dengan kesadaran dari PMI-nya tersebut. Oh iya, jadi setiap kesadaran dari diri sendiri ya Pak ya? Betul, setiap PMI yang sampai di negara tujuan penempatan, dia harus melapor diri dulu kepada kantor perwakilan Indonesia yang ada di negara tujuannya. Jadi kalau dia ke Malaysia, dia harus melapor ke KBRI Kuala Lumpur atau KJRI Kuching, tergantung daerah penempatannya. Iya, di mana dia ditempatkan, di mana dia ya, bekerja. Oke. Fungsinya apa? Agar itu tadi, pendampingan oleh negara, pendampingan oleh pemerintah itu bisa berjalan di masa dia bekerja. Oh ya, jadi contohnya nih Pak, kalau misalnya dia bermasalah, negara sana tahu, negara sini tahu gitu Pak? Betul. Oh, jadi iya. kita tahu dia bekerja di sektor apa, bekerja pada siapa, penggunanya siapa, bekerja di daerah mana. Berarti jelas ya Bapak ya? Oh, jadi enak koordinasi antara negara Indonesia dengan negara penempatannya. Oke. Bagaimana sih Bapak tata kelola migrasi aman dapat mencegah tindak pidana perdagangan orang untuk mencegah yang biasa diistilahkan TPPO? Kalau kita berbicara TPPO, agak berat ini topiknya ya. Agak Kalau berat ya, kita Bapak, berbicara TPPO, berarti kita berbicara terkait 3 unsur yang wajib terpenuhi. Apa itu Pak? 3 unsur yang wajib terpenuhi untuk seseorang dinyatakan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama adalah cara. Caranya Pak? Cara ini bagaimana seseorang itu dibujuk, dirayu, diiming-imingi. Nah, apakah itu dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak? Apakah informasi yang diberikan, apakah cara yang digunakan untuk membujuk seseorang bekerja ke luar negeri itu sesuai dengan aturan ditentukan atau tidak? Oke. Nah, kemudian unsur yang kedua, tujuan. Tujuan ini diselundupkan, dikirim secara diam-diam, ilegal, kemudian ditampung. Akan ada beberapa kasus yang sempat ditangani. Tujuan ini kemudian yang menjadi dasar munculnya eksploitasi. Jadi munculnya TPPO ya itu Pak. Unsur yang ketiga itu eksploitasi. Harus ada eksploitasinya. Jadi ketika 3 unsur ini terpenuhi,
baru seseorang bisa dinyatakan sebagai korban TPPO. Nah, pertanyaannya, bagaimana tata kelola migrasi aman untuk mencegah terkait TPPO tersebut? Kita kembali lagi pada pembahasan kita sebelumnya yang terkait dengan 5 siap tersebut. Karena 5 siap ini merupakan persyaratan yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Sepanjang ada salah satu persyaratan tersebut yang tidak terpenuhi, dia bisa disebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Catatannya, unsur-unsur tadi terpenuhi. Jadi ketika ada salah satu, misalnya dia berangkat dengan tidak menggunakan visa kerja. Ketika dia tidak menggunakan visa kerja, apakah dia sampai ke luar negeri itu berdasarkan bujukan, rayuan, atau mungkin diselundupkan, atau mungkin dikirim secara paksa, ataukah merupakan sukarela dari dia sendiri. Jadi dia sadar dan tahu ketika dia akan dibekerjakan ke luar negeri dengan cara yang unprosedural. Oh ya, berarti untuk dikatakan sebagai TPPO itu Bapak, dia harus terpenuhi dulu dari 3 unsur yang tadi itu. Iya. Untuk bisa dikatakan dia menjadi korban TPPO. Betul. Oh ya, baiklah Bapak. Nah, bagaimana tata kelola migrasi aman ini yang digalakan melalui 5 siap tadi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jadi tata kelola migrasi aman ini tidak melulu berkaitan dengan bagaimana seseorang disiapkan untuk bekerja di luar negeri, tapi bagaimana juga seseorang itu harus paham dan sadar bahwa bekerja ke luar negeri itu ada aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi, ada dokumen dan hal-hal lain yang harus dia miliki sebelum dia berangkat ke luar negeri. Nah, yang itu tadi 5 siap. Betul. Kan Bapak? Oke. Apa sih Bapak bentuk sinergi antara pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam mendukung migrasi yang aman? Kalau kita berbicara terkait dengan sinergi antar pemangku kepentingan, sebenarnya seorang warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri ini sebagai pekerja migran Indonesia, ini merupakan proses yang harus melibatkan sinergitas dari berbagai stakeholder. Iya. Oh itu tadi Pak ya, berarti bukan cuman KP2MI saja, Betul. tapi memerlukan sinergitas atau kolaborasi. Jadi memerlukan antar kolaborasi ya Bapak dari instansi-instansi lainnya ya. Iya. Oke. Terkait dengan yang saya sampaikan tadi, seseorang harus bekerja. Ketika seseorang akan bekerja ke luar negeri itu, dia harus melibatkan pemerintah desa. Iya. Kemudian medical check up-nya dia melibatkan Kementerian Kesehatan, kemudian dokumen perjalanan dia melibatkan imigrasi. Oke. Untuk jaminan sosialnya dia melibatkan BPJS, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan berbagai instansi yang kemungkinan akan juga mendukung proses tata kelola migrasi aman dalam mencegah TPPO. Karena kalau kita berbicara tindak pidana perdagangan orang, ini kita berbicara tentang multidor system. Contohnya, seseorang bekerja sebagai seorang pelaut. Pelaut ini ketika dia berangkat, itu buku pelaut itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Buku pelautnya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan dan sebagainya. Jadi undang-undang pelayaran ini akan berlaku ketika dia terindikasi sebagai korban TPPO. Oh iya Pak. Atau bisa juga kita menggunakan undang-undang keimigrasian jika ternyata dia terindikasi sebagai korban TPPO dengan melanggar aturan-aturan keimigrasian. Jadi multidor system ini sebenarnya merupakan rangkaian peraturan yang ada di negara kita yang sudah disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sampai hari ini untuk
bagaimana menjerat para mafia tindak pidana perdagangan orang, para pelaku perdagangan orang, sehingga ketika dia lolos dari satu undang-undang dengan berbagai cara yang digunakan, itu bisa digunakan undang-undang yang lain atau peraturan-peraturan yang lain untuk menjerat para pelaku-pelaku ini. Kemudian terkait dengan penanganan maupun pencegahan, karena kalau lebih baik kita mencegah daripada kita menangani. Iya, betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, kalau kita berbicara pencegahan, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir, minimal kita meminimalisir terjadinya tindak perdagangan pidana perdagangan orang. Iya. Ini pun harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi multi stakeholder yang bergerak bersama, berkolaborasi bersama untuk menciptakan tujuan tadi. Menciptakan migrasi yang aman, Pak. Contohnya, kita mendapatkan informasi terkait seseorang yang akan diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri. Kemudian dia terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana supaya pencegahan ini bisa jalan? Ini harus ada kolaborasi antara pihak pengamanan di bandara, contohnya pelabuhan, entah itu pelabuhan laut, pelabuhan udara. Kemudian pengetatan dari sisi perjalanannya, pemeriksaan dokumen perjalanan, apakah dokumen perjalanan ini terpenuhi syaratnya untuk berwisata atau untuk bekerja. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu instansi. Harus ada kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Berarti bukan cuma KP2MI, harus ada kolaborasi antara migrasi, BPJS Ketenagakerjaan, itu semua saling berkaitan ya Bapak ya, contohnya. Oke. Jadi untuk pencegahannya itu memang multi stakeholder, sementara penindakannya itu ada multi door sistemnya. Pintu masuk untuk menjerat para pelaku-pelaku pidana perdagangan orang tersebut. Oke. Jadi itu tadi teman-teman Sobat Migran. Jadi bukan cuma KP2MI saja yang melakukan pencegahan terkait tindak perdagangan orang, tapi ada instansi atau lembaga-lembaga lainnya yang membantu untuk mendukung yang namanya migrasi aman. Salah satunya itu dimulai dari desa, atau Bapak contohnya dari desa, terus sampai nanti dia sudah di sana bekerja, ada yang namanya tadi itu BPJS Ketenagakerjaan, tahu Bapak toh? Oke, jadi kita lanjut Bapak. 2 pertanyaan lagi Bapak untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini. Oke, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana Bapak kontribusi PMI yang ditempatkan secara prosedural terhadap pembangunan ekonomi keluarga dan daerahnya Bapak? Bagaimana itu Bapak kontribusinya? Sampai hari ini kita masih mengenal pekerja migran Indonesia itu dengan gelar pahlawan devisa. Oh iya, tentunya gelar pahlawan devisa. Penyematan pahlawan devisa ini bukan tanpa alasan. Yang pertama, kenapa PMI disebut sebagai pahlawan devisa? Iya, kenapa itu Pak? Karena menjadi seorang pekerja migran ini membutuhkan mental yang luar biasa. Ya. Tidak semua orang sanggup bekerja di luar negeri. Berarti tidak harus semua orang kesiapan yang betul-betul ya Bapak ya, kesiapan mental. Bayangkan untuk bekerja ke luar negeri, dia harus meninggalkan anak, istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan lingkungan yang sudah dia akrabi dari kecil, dan harus menyesuaikan lagi dengan negara dan aturan di negara penempatan. Yang kedua, ketika seseorang bekerja ke luar negeri itu, dia akan menghasilkan devisa bagi negara. Jadi yang kita kenal dengan sebutan remitansi, bahwa hasil kerjanya itu ketika dia kirimkan ke luar negeri, ada uang dari luar negeri yang dibawa masuk ke negara Republik Indonesia. Bagaimana kontribusinya? Tentunya
seseorang bekerja ke luar negeri ini dilatar belakangi oleh kebutuhan ekonomi. Untuk orang yang ekonomi menengah ke atas, tidak mungkin memilih bekerja ke luar negeri. Mungkin saja Nah. ada, Pak, tapi mungkin di sektor-sektor tertentu mungkin. Nah, ketika kita bekerja ke luar negeri dengan alasan kebutuhan ekonomi tersebut, otomatis uang yang dihasilkan ini akan digunakan untuk bagaimana membangun perekonomian mereka di daerah asal. Nah, uang yang dihasilkan di luar negeri ini akan masuk ke daerah asalnya. Tapi kembali lagi bagaimana penggunaan mereka terhadap uang hasil yang bekerja di luar negeri. Iya, tergantung dari cara pengelolaan uang itu sendiri lagi ya Bapak ya, yang Ya. masuk ke daerahnya ya. Oke. Nah, salah satu bentuk pelindungan juga yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu ada program yang namanya Pemberdayaan PMI Purna. Pemberdayaan PMI Purna. Iya. Pemberdayaan PMI Purna maupun keluarganya. Nah, tujuannya adalah bagaimana seorang pekerja migran Indonesia ini atau purna pekerja migran Indonesia ini atau keluarganya yang ada di dalam negeri itu bisa mengelola uang yang didapat dari luar negeri untuk menghasilkan uang kembali di dalam negeri. Oh, jadi mungkin contohnya nih Pak, contohnya misalnya ada nih keluarganya yang kerja di luar negeri, terus keluarganya di sini yang dikirimkan uang itu mengelolanya, contohnya seperti membuka usaha. Betul sekali. Begitu ya Pak ya? Dan memang program pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya ini lebih fokus untuk bagaimana mengarahkan purna PMI maupun keluarganya ini ke arah kewirausahaan. Ya lebih mendorong ke arah kewirausahaan ya Bapak ya? Nah, kemudian ketika program ini berjalan, purna PMI ataupun keluarganya ini bisa mengelola hasil yang didapat dari luar negeri, itu tentunya akan memberi dampak kepada daerah sekitarnya, daerah asalnya. Iya. Contohnya, ketika misalnya dia mengelola hasil yang didapat di luar negeri itu untuk berwirausaha, membangun sebuah rumah makan mungkin. Iya, contohnya. Dia akan membuka lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Oh iya, betul itu Bapak ya. Kemudian dari keuntungannya itu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah tersebut. Jadi kontribusi yang dilakukan oleh PMI ini bukan cuma bagaimana membawa uang dari luar negeri bisa masuk ke dalam negeri, tapi juga mengelola uang yang sudah dibawa ke dalam negeri untuk bermanfaat bagi daerah sekitarnya. Iya, contohnya menciptakan lapangan kerja baru ya Bapak ya. Oke, berarti sangat banyak manfaatnya ini ya Bapak ya. Oke, jadi itulah tadi kontribusi PMI bukan hanya untuk keluarganya, tapi bermanfaat juga untuk daerahnya sendiri. Kan Bapak ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Bapak. Tapi ini kayaknya bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan. Jadi Bapak, apa sih pesannya Bapak untuk generasi-generasi muda yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri agar tetap aman, legal, dan bermartabat Bapak? Boleh sepatah dua patah kata Pak? Oke. Untuk pesannya? Jadi untuk setiap warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, pertama, pastikan bahwa informasi untuk bekerja ke luar negeri itu didapatkan dari lembaga ataupun instansi pemerintah yang resmi. Oke, berarti salah satu pertama itu harus mendapatkan informasi yang resmi. Ya, oke. Dengan media-media digital hari ini tidak sulit untuk mengetahui bahwa pihak yang menyampaikan informasi ini apakah terdaftar secara resmi, apakah memang merupakan lembaga yang resmi. Kemudian yang kedua terkait dengan pastikan juga bahwa sebelum berangkat ke luar negeri harus memenuhi 5 siap yang dijelaskan tadi Bapak ya. Terkait dengan fisik mental, terkait dengan bahasa yang dibutuhkan di negara penempatan, terkait dengan kompetensi, terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dimiliki sebelum bekerja ke luar negeri, bahkan pengetahuan terkait negara penempatan.
Oke Sobat Migran, jadi itu tadi pesan dari Bapak Max buat teman-teman sekalian yang berminat kerja di luar negeri secara aman, legal, dan bermartabat. Jadi Bapak, tidak terasa nih Pak, waktunya kita sudah 1 jam. 1 jam lebih ya Bapak ya. Oke, kalau begitu langsung saja, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak, informasi yang telah diberikan oleh Bapak Max bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Migran sekalian yang berminat untuk kerja ke luar negeri. Oke Bapak, jadi sebelum kita tutup, kita punya slogan yang namanya Salam Proteksi. Salam proteksi, migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bye-bye, sampai ketemu di next podcast selanjutnya. Bye-bye.